Halo adik-adik dan anak-anak ibu semua, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Desma. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas materi besaran dan pengukuran. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Ayo, berapa tingginya? Nah, kegiatan mengukur tinggi badan ini merupakan salah satu contoh pengukuran. Contoh lain juga banyak, misalnya mengukur panjang meja atau mengukur suhu tubuh dan lain sebagainya. Untuk lengkapnya tentang pengukuran bisa kita simak di video kali ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya, jangan di skip supaya materinya lengkap sampai akhir. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, klik tombol loncengnya. Jangan lupa klik like dan komen serta share. Selamat menonton. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, berikut adalah tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, mengetahui pengertian besaran dan satuan, memahami perbedaan besaran pokok dan besaran turunan, mengetahui perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku, mengetahui jenis alat ukur. Di awal, saya sudah menjelaskan bahwa salah satu contoh pengukuran adalah mengukur tinggi badan. Jadi, apa itu pengukuran? Ya, pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Nah, gampangnya begini, misalnya kalian mau mengukur panjang sebuah ballpoint. Nah, ballpoint itu diukur dengan sebuah penggaris. Jadi artinya, kalian akan membandingkan panjang dari ballpoint dengan panjang dari penggaris. Yang mana penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi, di sana ada skalanya, yaitu ada inci dan sentimeter. Sekarang, misalnya panjang dari ballpoint itu adalah 15 cm. Kalian tahu tidak mana yang besaran dan mana yang satuan? Yep, benar banget. Panjang merupakan besaran, sedangkan sentimeter merupakan satuan. Nah, setelah kalian tahu, tadi pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lainnya. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu apa itu besaran? Ya, benar banget. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Lalu, satuan itu apa? Satuan adalah suatu besaran yang nilainya ditetapkan terlebih dahulu sebagai dasar untuk melakukan pengukuran. Jadi contohnya seperti apa, Bu? Nah, misalnya tinggi badan Ferdi adalah 110 cm. Besarannya adalah tinggi Ferdi dan satuannya adalah sentimeter. Selanjutnya adalah jenis-jenis besaran. Jenis-jenis besaran dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah besaran pokok. Apa sih besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, satuannya adalah meter. Yang kedua itu massa, satuannya kilogram. Yang ketiga adalah waktu, satuannya adalah second. Kemudian yang keempat adalah suhu dengan satuannya Kelvin. Yang kelima kuat arus listrik dengan satuan ampere. Yang keenam jumlah zat dengan satuan mol. Yang ketujuh intensitas cahaya dengan satuan kandela. Nah, gimana sih Bu cara ngapalnya biar cepet? Yang perlu kalian ingat adalah jiwa SMP. Nah, ingat ya singkatannya jiwa SMP. J itu adalah jumlah zat, I intensitas cahaya, W adalah waktu, A adalah arus listrik atau kuat arus, yang kemudian M adalah massa, P adalah panjang. Jadi cukup diingat jiwa SMP. Cukup mudah bukan untuk mengingatnya? Coba diterapin ya. Nah, yang selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Apa aja besaran turunan?
Nah, besaran turunan ini ada beberapa, contohnya seperti yang sudah Ibu tampilkan di slide ini. Nah, simpelnya untuk kalian tahu bahwa yang tidak ada di besaran pokok itu merupakan besaran turunan. Misalnya luas kan tidak ada di besaran pokok, maka dia termasuk ke dalam besaran turunan. Selanjutnya, setelah kita belajar besaran pokok dan besaran turunan, kemudian kita belajar tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang standarnya telah disepakati secara internasional. Jadi berdasarkan sistem internasional itu adalah satuan baku. Contohnya apa sih? Nah, contohnya adalah meter, kilogram, second, kelvin, dan sebagainya. Terus, apa sih satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak sama atau tidak berlaku secara internasional. Contohnya, jengkal, telapak tangan, kaki, dan sebagainya. Oke, materi selanjutnya adalah tentang jenis alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang. Apa aja alat ukur panjang? Yang pertama itu ada mistar atau penggaris, kemudian ada jangkal sorong, ada roll meter dan mikrometer skrup. Selanjutnya, alat ukur massa. Jadi alat ukur massa ini digunakan neraca gantung, neraca analog, neraca digital, dan neraca sama lengan. Lalu kalau ada yang bertanya, apa sih Bu bedanya massa dan berat? Berbeda. Massa itu satuannya adalah kilogram, sedangkan berat satuannya adalah newton. Jadi keduanya adalah berbeda. Kemudian alat ukur waktu. Alat ukur waktu yang digunakan adalah jam dinding, jam tangan, kemudian ada stopwatch. Kemudian alat ukur selanjutnya adalah alat ukur suhu. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa alat ukur suhu bisa menggunakan termometer. Ada termometer digital, termometer badan, termometer lab, termometer maksimum dan minimum. Yang mana setiap termometer digunakan dengan fungsi dan peran yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah alat ukur volume. Nah, alat ukur volume itu digunakan apa? Yang digunakan dengan gelas ukur. Jadi kita buat tahu volume suatu cairan atau suatu, kita menggunakan yang namanya gelas ukur.